Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu. Apa yang ingin semesta sampaikan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, kita lihat dulu masalah apa dan apa nanti yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Oke, kita lihat di sini ya untuk kartu pertama, untuk permasalahan yang kamu hadapi atau kondisinya di sini, karena vice versa energi yang paling tinggi ya, masalah yang paling banyak dihadapi oleh kalian ya, karena ini energi general ya, jadi energi banyak orang, ya intinya kondisi dimana masalah paling banyak kamu mau, masalahmu sendiri ya, bisa 100% energimu, bisa langsung kalian menghubungi saya. Di sini tidak 100% energimu karena energi general, energi banyak orang. Jadi kalian menyesuaikan saja dan ya ambil aja pelajarannya ya. Kalaupun mungkin kondisinya itu tidak terjadi padamu. Kalaupun terjadi padamu ya berarti readingan ini untukmu. Seperti gitu. Ya, di sini ada Judgment, di sini ada Two of Swords. Maaf agak berisik, semoga suara saya tetap terdengar jelas. The Lovers, ada Nine of Pentacles, ada The High Priestess, ada Knight of Pentacles. Wah, ini energi negatif semua nih ya. Six of Pentacles, Five of Cups. Di sini masalah yang paling tinggi nih ya, ada orang, atau kok orang sih, ada energi dari kalian ya, dimana menantikan seseorang atau penantian di sini. Ini entah menantikan atau apapun, menantikan jodoh ya, ataupun menantikan anak ya, sudah nikah, sudah, artinya gini, pada saat belum punya jodoh menantikan jodoh, kapan ya saya nikah, kapan ya saya nikah. Pada saat sudah nikah, kapan ya saya punya anak ya. Ataupun mungkin kondisinya di sini pasangan pergi, penantian lagi, kapan ya dia balik, kapan ya dia pulang, kapan ya dia berubah ya. Di sini juga ada beberapa yang toksik, yang mana kamu sakit hati, energi negatif di mana dari lingkungan ya. Begitupun cinta ya, pasangan tidak setia, keuangan ya, lagi nggak punya duit karena kondisinya mungkin nggak punya kerja ataupun memang lagi seret. Ya, saya sudah kerja keras tapi kok dapat capek doang. Ataupun malah cuman hanya untuk bayar hutang, ya. Stres. Di sini ada energi kesetresan, pusing. Ya, ada yang sakit. Saya lihat juga, ya. Dan dililit hutang ataupun ditipu, dimanfaatkan. Nah, ini ya. Banyak energi-energi negatif dalam diri kamu. Apakah ini terjadi pada dirimu? Berarti energimu memendam energi negatif. Memendam ini berarti apa? Ada dalam dirimu.
rezeki seret, jodoh susah, ya, selalu terkoneksi dengan orang toksik, ya, selalu ditipu, masalah keuangan tadi, rezeki seret ataupun ya itu dimanfaatkan, ya, dan penantian nggak kunjung datang, ya. Itu berarti sinyal bahwa dirimu itu tidak baik-baik saja. Ya, berarti ada energi negatif entah dari dirimu yang menciptakan energi itu ataukah dari kiriman. Kalau kiriman berarti kamu memang ada energi negatif dalam diri yang mana mengizinkan dia masuk. Nah, itu harus dibersihkan. Bersihkan dengan doa. Dari kita ini semua bisa membersihkan sendiri. Tetapi seberapa besar keyakinan kita, seberapa besar kekuatan energi kita untuk melawan energi itu. Energi lawan dengan energi kan. Tetapi kalau memang kita tidak mampu dengan diri kita sendiri, ya berarti kita minta bantuan orang untuk mendoakan, ya, siapapun, entah dari kalangan spiritual, entah dari kalangan religi, mendoakan, ya, ataupun dari orang tua, siapapun, karena semua itu mempunyai energi baik, ya. Tetapi jangan sampai salah dengan energi orang yang jahat, kamu tertular lagi dengan energi yang jahat, karena manusia juga mempunyai energi jahat. Jadi waspadalah juga untuk mencari orang-orang yang akan bersamamu, apalagi yang mendoakanmu. Jadi pilihlah orang yang baik dari energi dia, dari kehidupannya. Bagaimana kita bisa tahu, Kak Ica, orang itu energinya baik, orang itu energinya buruk? Ya lihat aja dari kehidupan sehari-harinya. Kalau mumet, stres, banyak masalah, itu energinya buruk dalam diri dia. Tapi hidupnya penuh kelimpahan, energinya apa? Dia enjoy, happy, ya, dia bahagia, penuh kesyukuran. Nah, itu energi baik. Lihat aja dari kehidupan dia. Karena apa yang terpancar dari hatinya itu akan menjadi realita. Di mana hatinya tenang, damai, realitanya juga tenang, damai. Ya. Jadi kalau kita bilang, saya ini rajin ibadah, ya, saya religi, hati saya baik, saya pemaaf, tapi kok hidupnya miskin, hidupnya susah, ya. Itu karena energi negatif dalam dirinya. Kita bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Tuhan, tidak bisa menipu energi. Tuhan akan mengabulkan sesuai energimu. Nah, ini yang terjadi pada dirimu, di mana kamu berusaha, saya kuat, saya baik-baik saja, padahal kamu nggak baik-baik saja, di mana realitamu mumet, stres, tidak ada uang, ya, pusing. Nah, ini ya, jadi rubahlah itu supaya ke depan hidupmu lebih baik. Dari mana? Dari hatimu dulu. Jangan kita lihat si A, si B, si C. Wah, saya harus ganti pekerjaan, saya harus ganti ini, saya harus ganti ini. No. Tapi dirimu dulu dari dalam yang diperbaiki, ya. Kita lihat apa pesan semesta untukmu agar bisa keluar dari energi negatif ini, ya. Ada 9 of Cups, ada di sini 5 of Swords, ada King of Cups, ada 7 of Cups, Ace of Wands. Wow, ini lumayan ya, semesta mau sampaikan kepadamu, ya. The Empress, didengar dan dilakukan, bukan hanya sekedar didengar saja. 6 of Swords, Eight of Cups, Ten of Swords. Oke. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepadamu, keluarlah dari energi negatif di mana selalu membersihkan lingkunganmu, lingkungan tempat tinggalmu. Bersihkan. Ya, karena kalau kamu tidak nyaman berarti kamu mengundang energi negatif masuk dalam rumahmu. Ya, contohnya nih ya, kamu capek pulang dari kantor, ya. Energi negatif kan dari kantor tuh banyak ya. Mungkin kamu ketemu klien, ketemu bos toksik, teman-teman toksik, ini contoh. Tetapi pas sampai di rumahmu, kamu lihat rumahmu bersih, enjoy, rapi, kamu merasa enjoy di rumah, nyaman. Itu dengan sendirinya akan hilang. Apalagi kalau banyak tanaman hijau. Ya, tertukar. Makanya kebanyakan itu harus punya tanaman yang hidup, ya. Karena akan ada pergantian,
energi di situ, ya. Makanya orang melepas stres dengan apa, hobinya. Entah mungkin melihara burung, melihara bunga, bercocok tanam, atau memelihara ikan, ya. Dia pulang itu kasih makan ayam, kasih makan ikan, itu kan dia fresh, langsung fresh. Nah, itu ciptakan seperti itu yang bisa membuatmu happy. Tetapi paling utama adalah lingkungan rumah. Kamu masuk ke rumah dari kantor udah capek, stres mumet, pulang ke rumah buka kunci pintu kamar, dari ini dulu, dari ruang tamu udah berantakan, sampai di kamar juga nggak bisa tidur karena panas, ya, nggak nyaman. Nah, itu jadi dari rumah dulu. Ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bersihkan semua yang ada di rumahmu, buat atau ciptakan rumah yang nyaman untukmu, bukan untuk orang lain, versi nyaman kamu. Ya, tata rumahmu dengan warna-warna yang menarik mungkin, yang jangan yang ngejreng, ya, jangan yang berwarna kalau bisa. Ya, kalau bisa tuh yang agak-agak sedikit mellow gitu, ya, krem putih, ya, yang mau tidur gitu, ya. Jangan yang merah kuning hijau yang rame, nanti nggak bisa tidur kamu, ya. Pilih pewarnaan yang bisa membuat kamu nyaman, relax, ya. Jangan yang energik. Kita kan pulang ke rumah itu mau santai kan, jadi rumah itu harus santai. Dia punya suasana itu kayak mau, ya, pokoknya kayak relax. Jangan kamu desain rumahmu tuh kayak kantor ataupun kayak kafe, ya. Nanti nggak bisa tidur kamu, itu berpengaruh, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, bersihkan lingkungan sekitar rumah dan di dalam rumah, ya. Kemarin saya sudah bilang, rumah itu singkirkan dari barang-barang yang menumpuk yang sudah nggak dipakai. Selain untuk kesehatan juga, ya, setidaknya sirkulasi udara gitu, ya. Itu ada ininya juga, selain dari spiritual, dari sisi logikanya juga ada, ya, supaya udara itu masuk dan debu-debu itu tidak ada di rumahmu gitu kan. Kalau debu-debu banyak kan kamu yang sakit, ya, pusing lagi, kamu membawa energi negatif untuk orang lain, di mana merepotkan orang, ya, untuk menjaga kamu. Itu ada logikanya juga, ya, bukan hanya dari sisi spiritual, ya, tetapi dari sisi medis, ya. Jadi kalau kamu punya banyak debu di rumah, ya siap-siap aja kamu sakit, atau rumahmu lembab, ya siap-siap aja kamu sakit, ya. Sering dibuka, jangan rumahnya ditutup terus. Matahari itu Tuhan menciptakan matahari itu ada fungsinya, yaitu untuk menyehatkan dirimu dan, ya, lingkungan, ya. Harus kena matahari, dirimu harus kena matahari, rumahmu juga harus bisa, jangan sampai lembab, harus buka, supaya udara masuk, matahari masuk, ya. Rumahmu itu supaya itu juga membuat atau mengusir mengusir energi-energi negatif dalam rumah. Makanya rumah yang tidak pernah dibuka tutup itu biasanya angker, ya kan? Karena energi negatif banyak di situ. Selain tanda kutip lembab, ya, nggak sehat, ya, memang sarang bahasa kasarnya makhluk halus, ya, senang yang di lembab-lembab, gelap-gelap dan kotor. Karena itu tempatnya, energi negatif tempatnya di situ, dia suka. Nah, ini makanya sering-sering bersihkan rumah, ya. Berikutnya di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk meditasi, ya. Kamu harus rajin-rajin bernafas. Atur pernafasan, ya. Bernafaslah dengan penuh ritme, tenangkan diri. Jadi kalau kamu bernafas gitu, ya, itu kan nggak nyaman, ya. Bernafaslah dengan tenang, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, gitu. Jadi bukan hanya sekedar tarik nafas, hembuskan asal-asal, ya. Untuk bisa mendapatkan jiwa yang tenang, damai, itu ada tekniknya. Nah, ini kamu harus bisa, mungkin, ya, kalau memang kamu ada waktu, ya, kamulah meditasi atau olahraga, yoga, ya. Itu kan semua latihan pernafasan. Supaya apa? Kita menghirup udara itu kan harus berganti. Macam contoh, energi positif bisa mengeluarkan energi negatif dalam tubuhmu dengan
udara, di mana kita tarik energi positif membuang dan kita membuang energi negatif. Nah itu. Jadi ritmenya seperti gitu, tetapi bukan hanya asal bernafas, ada eh, tekniknya dan hitungannya. Makanya ya kamu bisa lihat di tutorial ya di YouTube, ataupun mungkin kamu coach ya untuk latihan pernafasan, meditasi dan lain-lain ya. Oke, berikutnya di sini semesta mau sampaikan untuk kamu hindari orang-orang toksik. Hindari orang-orang toksik di sekeliling kamu. Kamu udah tahu, kita manusia ini pasti kan punya indera. Ya, indera perasa, indera penglihatan, indera penciuman. Ya, dan paling utama itu adalah indera kepekaan atau dibilang indera keenam ya. Kadang-kadang kita tuh udah punya indera gitu. Indera keenam itu kan dalam artian kita nggak bisa lihat tapi kita bisa rasa. Ya, nah ini sama, kita tahu bahwa nih orang nih kelihatannya baik, tapi kok saya nggak nyaman bersama dia. Berarti kamu tertipu. Dia mukanya, tadi saya bilang kan, kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Dan sama seperti kita juga itu tidak, kita pasti akan bisa merasakan energi-energi positif dari si orang tersebut, ataukah dia energi negatif dari orang tersebut, dengan ya kita merasakan nyaman atau tidaknya bersama dia, dekat dengan dia, nyaman tidak. Nah itu, jadi hindari orang-orang toksik. Kalau kamu udah tahu punya kayak macam firasat nih, orang ini kayaknya nggak baik nih, karakternya kurang bagus, ya sudah, jangan dekat-dekat. Itu suara semesta kepadamu untuk di mana semesta mau memberitahukan kamu untuk jangan dekat-dekat dia, atau secara tidak langsung semesta melindungimu ya, dengan berbisik, nih orang nih tidak baik. Tapi kebanyakan kita malah berteman dengan mereka. Akhirnya ujung-ujungnya ya dapat sial juga. Ya, dicerita-ceritain, digosipin, kamu marah. Padahal kamu yang mengizinkan. Kenapa? Karena kamu dekat-dekat mereka. Nah ini, ya. Jadi hindari orang-orang toksik. Berikutnya di sini puasa ya. Nah ini apalagi bulan puasa saat ini bagus ya. Jadi pada saat puasa, energi-energi kita puasa itu kan kita menahan semuanya ya, dari menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan semuanya. Nah ini, keluarkan energi negatif itu dari setidaknya berpuasa. Selain kita mengeluarkan energi toksik, ekotoksik sih, ya pokoknya intinya energi yang negatif ya, yang ada dalam diri kita toksin tuh yang maksud saya ya, toksin tubuh kita dari penyakit juga. Nah ini ya, jadi puasa itu penting ya, selain dari luar bisa juga dari dalam ya, yang mana kita keluarkan ya toksin. Itu kan toksin juga ya, toksin ini artinya penyembuhan ya, secara dari dalam ya, untuk tubuh kita, untuk dikeluarkan lewat keringat, dikeluarkan dari BAB atau air seni. Nah ini, jadi banyak-banyaklah berpuasa walaupun bukan bulan puasa ya. Selain pikiranmu bisa tetap tenang, menahan amarah ya, karena kalau kita memaafkan itu energinya bagus dibandingkan kita ribut-ribut, marah-marah ya. Dan ya kita bisa lebih dekat dengan semesta, lebih dekat dengan Tuhan ya. Jadi banyak-banyaklah berpuasa walaupun bukan bulan puasa. Dan terakhir di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk keluar dari energi negatif ya. Selalu berpikiran positif, berikan afirmasi positif dalam dirimu untuk dirimu. Jadi jangan pernah berpikir yang negatif. Kenapa? Karena itu doa. Suatu saat semesta mengabulkan, ya itu doamu. Jadi kalau kamu berpikir bahwa, Kak Ica, kenapa hidup saya penuh dengan ini, padahal saya sudah berdoa, sudah meminta ini, mungkin kamu salah doa. Ya, mungkin kamu salah doa. Ya. Karena kamu meminta, berarti kamu belum punya, semesta kasih. Ya. Jadi jangan sampai kita salah doa ya. Bicara tentang afirmasi ini, anggap aja kita udah kaya. Semesta, oh dia mau kaya, oke saya kasih dia kekayaan gitu. Ya, tapi kalau kamu merasa bahwa Tuhan berikan saya kekayaan, saya stres, saya pusing, tolong berikan saya kekayaan. Berarti kan kamu stres pusing ini kan dalam artian, oke saya berikan kamu kekayaan, tetapi kondisinya kaya ini bukan di energi
negatif. Kaya ini ada di energi positif. Saya akan memberikan kamu pada saat kamu ada di energi positif. Sekarang kamu masih ada di energi negatif. Jadi ya dalam tanda kutip kamu menutup pintu untuk rezekimu. Karena rezeki itu kalau kita kaya itu nggak mungkin kita ada di kondisi sedih. Kalau kita banyak duit itu nggak mungkin kita ada di kondisi sedih. Contohnya aja kamu habis gajian, mana ada kamu sedih terima gaji? Pasti kamu senang, ya kan? Jadi harus ada di energi kesenangan baru rezekimu datang. Ya, kalau kamu ada di kondisi rezeki tidak kondisi sedih ya rezekimu ibaratkan nih antri nih di pintu nih, tunggu pintu buka dulu ya. Ibaratkan kamu mau menerima, membuka pintu baru dia masuk. Tetapi kalau kamu masih menutup ya sudah berarti bagaimana dia mau masuk? Karena itu ada ritmenya, ada caranya. Dimana pada saat energi positif keberlimpahan pun datang. Jadi berdoalah pada saat kamu berdoalah dan naikkan energimu, naikkan vibrasimu, di mana kamu harus bersyukur, berbahagia, mengucap syukur ya, dan jangan pernah merasa hidup susah, selalu merasa hidup senang, selalu merasa hidup kaya. Nah itu ya energi. Jadi ciptakan dalam dirimu bahwa saya ini berkelimpahan, bukan berkekurangan. Karena kalau kamu berkelimpahan berarti kamu sudah di energi atas. Kamu sudah membuka pintumu untuk menerima atau siap menerima rezeki lainnya masuk dalam hidupmu. Tetapi kalaupun mungkin kondisinya kamu sudah punya rezeki ini di depan pintu, tetapi karena energimu masih tertutup, di mana kamu masih banyak ketakutan, kecemasan, ya, kesedihan dan lain-lain, ya dia antri di depan pintu. Ya, kenapa? Karena kamu masih menutup pintumu. Pada saat kamu membuka ya dia masuk. Nah ini jadi jangan sampai kamu meminta semesta memberikan tetapi dari dirimu sendiri yang belum kalau dibilang belum menciptakan energi itu, sehingga ya mau tidak mau rezekimu seret karena dirimu dan pikiranmu. Ya, jadi itu yang ini yang semesta mau sampaikan kepadamu ya, dimana lakukan itu yang saya sudah bilang tadi, pesan semesta agar rezekimu bagus, terus cintamu juga bagus ya, karena bicara cinta juga kan sama. Kalau kamu mau enteng jodoh ya kamu harus di energi bahagia. Tadi kan saya bilang di sini ada yang belum ada dapat jodoh ya, harus ada di energi bahagia karena cinta bukan energi sedih. Cinta energi sedih berarti putus. Kalau cinta energi pas kamu lagi dekat-dekatnya dan diterima cintamu kan kamu bahagia. Nah itu. Jadi untuk bisa enteng jodoh ya kamu harus bahagia. Kamu mau rezekimu lancar harus bahagia. Intinya begitu ya, dari bahagia dulu. Jangan kamu lihat si A, si B, si C, tapi lihatlah dirimu. Ya, dan bahagiakan dirimu. Ingat, tidak usah pikirkan orang lain. Kita punya rezeki itu sudah punya masing-masing, jangan takut. Ya, terkadang kita membandingkan antara diri kita dengan orang lain. Hari ini rezekinya, besok mungkin rezeki kita. Sekarang kita sudah memantapkan diri, menyiapkan diri untuk rezeki tidak? Kalau memang kamu merasa bahwa oke, Kak Ica, saya sudah siap untuk dengan rezekiku, saya sudah siap untuk menerima rezekiku, ya berarti saatnya sekarang kamu bahagia agar rezeki itu bisa terwujud di dunia nyatamu gitu ya, di realita. Karena semua itu terpancar dari hatimu. Kalau hatimu bahagia, realitamu pasti akan penuh keberuntungan. Tetapi kalau kamu penuh dengan kesedihan dalam hati, ya siap-siap saja kamu akan mendapatkan banyak kesialan, bahasanya kayak gitu ya, ataupun kesedihan dan lain-lain. Jadi jangan mengharapkan siapapun untuk berbahagia, karena berbahagia itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Karena hidupmu adalah tanggung jawabmu, bahagia adalah tanggung jawabmu, dan nasibmu di tanganmu dari pilihanmu. Ya, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan semesta kepadamu dilakukan ya, jangan hanya didengarkan. Ingat tadi saya bilang semua yang saya bilang ini adalah nasihat, tinggal dirimu mau action tidak. Kalau kamu tahu teorinya tapi tanpa action ya sia-sialah. Jadi sekarang dengar, pahami, dan dilaksanakan. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian.
Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.